warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya JGB Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 yaitu bagaimana menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional siswa sehingga menguatkan paradigma dan praktek pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang memilih untuk menjadi pendidik yang mendampingi siswa di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah kita tadi mempelajari kelima kompetensi sosial emosional, selanjutnya adalah apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru mempunyai kewajiban untuk menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zamannya, memberikan motivasi dengan memberikan perhatian yang berkualitas sehingga mempunyai pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Hal ini selaras dengan pembelajaran sosial emosional. Kenapa? Karena dengan mengintegrasikan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kelas atau sekolah, maka siswa akan mampu mengenali dan mengelola dirinya. Dari sinilah akan terwujud lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta berpusat kepada siswa. Menurut modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, maka kita sebagai guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kelas dan sekolah kita, baik kepada siswa maupun kepada teman sejawat guru. Guru penggerak yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa adalah guru penggerak yang benar-benar paham dengan peran dia sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya. 5 kompetensi sosial emosional yang dipelajari pada modul 2.2 berhubungan sangat erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita harapkan ada pada siswa-siswi kita. Dari sinilah akan muncul nilai-nilai positif dari siswa yang dapat kita jadikan sebagai visi guru penggerak.
Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di sekolah, siswa dan guru akan dapat mengontrol emosi dan akan mendukung terciptanya siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, peduli, aktif, responsif, dan lain sebagainya. Hal ini akan menumbuhkan nilai-nilai positif di dalam kelas dan sekolah sehingga terwujud suatu budaya positif yang bermuara pada pembentukan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik harus mampu mengenali karakter siswanya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu pendidik untuk mengidentifikasi karakter murid di kelasnya. Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2 tadi, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah? Yang pertama, pengintegrasian pembelajaran sosial emosional ke dalam kelas saya, yaitu saya akan menanyakan perasaan siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Kemudian saya mengajak siswa untuk melakukan mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop. Kemudian saya juga akan berusaha menciptakan lingkungan belajar sehingga akan membuat siswa aman, nyaman, dan selalu bahagia. Kemudian saya juga akan mengajak siswa belajar secara berkelompok sehingga dapat mengembangkan 5 kompetensi sosial emosionalnya. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah adalah berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Saya akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari rekan sejawat guru untuk selalu melakukan refleksi kegiatan yang diikuti sebagai pengembangan individu. Saya juga akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan pembelajaran sosial emosional pada setiap kegiatan di sekolah. Contohnya adalah pada pelaksanaan rapat atau rapat dinas atau juga pada kegiatan sekolah yang lainnya. Kemudian saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan rekan sejawat guru dalam koordinasi PKL, dengan berkolaborasi dengan stakeholder, kemudian dengan komunitas sekolah atau MGMP. Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.